Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster mengerikan dengan bentuk yang sangat aneh. Makhluk ini dikenal dengan nama Likehead. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Jika di video sebelumnya kita membahas tentang monster Siren Head, sekarang kita akan membahas tentang monster yang bentuknya hampir mirip dengan Siren Head, namun kepalanya tidak berbentuk sirine, melainkan berbentuk sebuah lampu yang bisa mengeluarkan cahaya. Karena monster ini terlihat seperti lampu di pinggir jalan, maka monster ini diberi nama Likehead, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kepala lampu atau kepala cahaya. Dan karena bentuknya yang sangat mirip dengan Siren Head, maka orang-orang mengatakan bahwa Likehead ini adalah keluarga dari Siren Head. Dan ternyata faktanya memang seperti itu. Mereka adalah spesies makhluk yang sama, namun jenisnya saja yang berbeda. Dan sama seperti Siren Head, yang menciptakan karakter Likehead ini adalah orang yang sama, yaitu seorang seniman horor yang bernama Trevor Henderson. Meskipun monster Likehead terlihat sangat mirip dengan Siren Head, ternyata keduanya terdapat banyak perbedaan. Yang pertama tentu saja adalah bentuk kepalanya. Siren Head memiliki kepala berbentuk sirine, sedangkan Likehead memiliki kepala berbentuk bola lampu. Kemudian dari segi ukuran, Likehead jauh lebih kecil daripada Siren Head. Dikatakan bahwa tinggi maksimal Likehead hanya sekitar 20 kaki atau 8 meter, sedangkan tinggi maksimal dari Siren Head yaitu sekitar 40 kaki atau 16 meter. Jadi tinggi Likehead ini hanya setengah dari tinggi Siren Head. Dan hal ini memungkinkan Likehead bisa berlari lebih cepat daripada Siren Head karena tubuhnya lebih kecil dan lebih ringan. Selain itu, monster Likehead lebih sering terlihat di jalan-jalan sepi, sedangkan Siren Head lebih sering ditemukan di dalam hutan. Kemudian dari segi jumlah, Siren Head adalah makhluk langka yang mungkin hanya satu-satunya di dunia. Sedangkan monster Likehead jumlahnya jauh lebih banyak daripada Siren Head. Hal ini dikarenakan monster Likehead terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada Likehead jantan dan juga Likehead betina, sehingga mereka bisa berkembang biak. Sedangkan Siren Head hanya ada satu jenis saja dan tidak memiliki pasangan, sehingga jumlahnya sangat sedikit atau bahkan hanya dia satu-satunya yang masih hidup dari spesiesnya. Kemudian ciri-ciri lain dari Likehead ini yaitu dia memiliki kulit berwarna abu-abu yang kalau dilihat sekilas warnanya sama persis seperti warna tiang lampu yang ada di pinggir jalan. Kulit Likehead yang berwarna abu-abu ini bukanlah hanya sekedar hiasan saja, karena kulit dari makhluk ini mengandung 11 bahan zat kimia yang dapat mengeluarkan aroma menyengat. Aroma inilah yang membuat makhluk buas lainnya tidak berani untuk mendekati Likehead. Dan jika ada manusia atau makhluk hidup yang mendekat ke arahnya dan kemudian mencium aroma dari kulit Likehead, maka mereka akan mengalami gejala mual, pusing, bahkan sampai muntah-muntah. Dan ada juga yang langsung jatuh pingsan. Biasanya Likehead akan berdiri di jalan yang sepi dan dia akan berdiri di barisan tiang lampu jalanan. Kemudian Likehead akan diam dan mematung tanpa bergerak, sampai akhirnya ada manusia atau makhluk hidup yang melintasi jalanan sepi tersebut dan tanpa sadar dia telah mendekati Likehead. Dan jika korban telah berada di bawah sinar lampu Likehead, maka Likehead akan mematikan cahaya lampu yang dikeluarkannya. Manusia yang tanpa sadar telah menghirup aroma dari kulit Likehead dengan perlahan mulai kehilangan kesadarannya.
dan Lakehead dengan mudah bisa menangkap manusia tersebut dan kemudian memakannya hidup-hidup. Aroma kimia yang dihasilkan oleh kulit Lakehead juga biasa dia gunakan untuk memikat lawan jenis ketika musim kawin tiba. Seperti yang kujelaskan di awal tadi, bahwa Lakehead terdiri dari Lakehead jantan dan ada juga Lakehead betina. Lakehead jantan biasanya memiliki tinggi sampai 20 kaki, sedangkan tinggi dari Lakehead betina hanya sekitar 16 kaki saja. Lalu dikatakan bahwa Lakehead jantan jauh lebih agresif dan lebih berbahaya daripada Lakehead betina. Jadi jika kalian bertemu dengan Lakehead betina, kalian hanya perlu melewatinya saja dan tidak perlu terkejut apalagi panik saat melihatnya. Dengan begitu kalian dapat lolos dengan mudah dari Lakehead betina karena dia cenderung tidak menyerang manusia dan memilih untuk menghindar. Namun hal ini tidak berlaku kepada Lakehead jantan. Saat kalian bertemu dengannya, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berlari secepatnya. Karena jika dia menyadari keberadaan manusia, makhluk ini akan menyerang manusia tersebut dan kemudian memakannya hidup-hidup. Puncak dari keagresipan Lakehead jantan biasanya terjadi saat musim kawin tiba. Bukan hanya manusia yang bisa dia bunuh, bahkan pasangannya sendiri pun bisa menjadi korbannya. Ketika Lakehead jantan sedang marah, biasanya disertai oleh perubahan fisik pada tubuhnya, seperti warna kulitnya berubah menjadi lebih hitam dan jari-jarinya sedikit memanjang, dan juga tubuhnya akan bertambah tinggi dari biasanya. Kondisi ini biasanya hanya berlangsung sekitar 10 menit saja. Walaupun Lakehead hanyalah kisah fiksi belaka yang dikarang oleh Trevor Henderson, namun seorang pria bernama Stephen Ben mengaku pernah bertemu dengan monster yang satu ini. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Juni 2018 di daerah Bonneville, Washington. Ben kemudian menceritakan pada saat itu, si Ben ini baru saja selesai bekerja dan ingin pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil. Jarak antara tempat kerja dan rumahnya biasanya memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Dan saat pulang bekerja, biasanya Ben ini selalu menggunakan jalan pintas agar dia bisa cepat sampai ke rumahnya. Walaupun sebenarnya jalan tersebut adalah jalan yang sangat sepi dan dikabarkan sangat angker. Tapi Ben ini adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hal seperti itu, dan dia tidak takut sama sekali. Lalu malam itu seperti biasanya, dia kembali melintasi jalan sepi tersebut dengan mengendarai mobilnya. Karena Ben sangat sering melintasi jalan pintas tersebut, dia sampai hafal dengan letak lampu jalanan dan juga bangunan yang ada di pinggir jalan. Jika kita gambarkan saat Ben menuju pulang ke rumahnya, dia harus melewati rumah milik toko kelontong, kemudian melintasi 3 buah tiang lampu jalanan, lalu melintasi jembatan kecil. Setelah itu barulah Ben bisa sampai ke rumahnya. Tapi anehnya di sini ketika Ben melintasi area yang ada 3 buah lampu jalan, di sini Ben malah menemukan ada 4 buah tiang lampu. Padahal seingatnya hanya ada 3 lampu saja di sana. Dan setelah diperhatikan dengan jelas, tiang lampu yang baru tersebut terlihat lebih tinggi dari tiang lampu lainnya. Dan area cahaya yang dia keluarkan juga terlihat lebih besar. Dan karena sangat penasaran, Ben akhirnya memutuskan untuk mendekati tiang lampu tersebut. Kemudian disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Ketika Ben berada dekat dengan tiang lampu tersebut, Ben melihat tubuh dari tiang lampu ini memiliki bentuk seperti patung manusia, tapi dalam bentuk ukuran seperti monster atau raksasa. Lalu tiang lampu tersebut mengeluarkan suara seperti binatang buas.
Dan beberapa waktu kemudian, sinar lampu dari tiang baru tersebut tiba-tiba mati begitu saja. Bahkan 3 lampu lainnya juga ikut mati, sehingga seluruh jalan di sana menjadi gelap gulita. Satu-satunya cahaya yang ada hanyalah dari lampu mobilnya si Ben saja. Ben kemudian sangat panik dan cepat-cepat menancapkan gas mobilnya. Dan tiba-tiba saja mobilnya ini menabrak sebuah tiang raksasa. Dan saat Ben ini melihat ke atas, ternyata itu bukanlah tiang lampu, melainkan sebuah kaki raksasa dari Lakehead. Dan keesokan harinya Ben ditemukan oleh polisi dalam keadaan pingsan. Kemudian untuk informasi tambahan, Lakehead ini ternyata memiliki 2 buah mata. Namun matanya tidak berada di kepalanya, melainkan berada di bagian dadanya. Sedangkan untuk mulut Lakehead biasanya berada di kepala bola lampunya. Jadi dia dapat mengganti kepala lampunya itu menjadi mulutnya. Dan mulutnya ini tidak jauh berbeda seperti mulut Siren Head. Untuk cahaya lampu yang dihasilkan oleh Lakehead biasanya sedikit berbeda dari lampu pada umumnya. Dan cahaya lampu itu bahkan bisa diaturnya menjadi gelap maupun menjadi sangat terang. Saking terangnya, bahkan jika orang melihatnya dari jarak yang dekat, maka orang tersebut akan mengalami kebutaan total. Mungkin hal inilah yang membuat mata Lakehead berada di bagian dadanya dan menghadap ke bawah agar cahaya lampunya tidak mengenai matanya sendiri. Dan sebagai makhluk yang menyerupai sebuah lampu, ternyata selain dapat mengendalikan lampu yang ada di kepalanya, Lakehead juga dapat mengendalikan lampu lain yang ada di sekitarnya. Jadi Lakehead dapat mematikan lampu di suatu rumah atau lampu di pinggir jalan. Hal ini dikarenakan dia dapat menyerap energi listrik dan menggunakan listrik tersebut sebagai sumber kekuatannya. Jadi jika lampu rumah kalian tiba-tiba saja mati, mungkin saja itu adalah ulah dari makhluk bernama Lakehead ini. Nah, itulah tadi cerita tentang asal-usul monster Lakehead. Seorang monster yang memiliki bola lampu di kepalanya dan memiliki tubuh yang sangat mirip dengan monster Siren Head. Dan walaupun Lakehead ini hanyalah kisah fiksi belaka yang dikarang oleh Trevor Henderson, namun tidak menutup kemungkinan dia akan benar-benar muncul di dunia nyata, seperti kasus yang dialami oleh Stephen Ben yang kuceritakan tadi. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.